Salah satu aspek paling krusial dalam praktik kenotariatan adalah pembuatan akta otentik yang hingga kini masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak. Namun, seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan transformasi sistem kenotariatan melalui konsep cyber notary. Pertanyaan ini pula yang melatar belakangi kajian Peter L. Latumeten mengenai batas-batas penerapan teknologi dalam kenotariatan. Siapa sosok Pak Peter dan bagaimana karakter beliau dalam menjalankan profesinya sebagai notaris? Pak Peter saya kenal di tahun 95 ya. Dia kakak kelas saya di program spesialis notariat UI ya. Saya sering diskusi, saya sering belajar, ya, sering menjadi ahli bareng-bareng dengan Pak Peter. Orangnya ya menurut saya orangnya sih asik ya. Saya cocok ya, ada kesamaan lah saya dengan Pak Peter. Saya ada kesamaan. Pak Peter itu orang yang konsisten ya. Jadi satu talenta yang dia miliki jarang sekali seperti Pak Peter yang dia miliki ya. Pak Peter ini saat ini sudah pensiun ya, tapi saat ini Pak Peter masih aktif ya, masih aktif dan masih diminta ya untuk mengajar di kenotariatan UI ya. Ada kenotariatan UI dan Pak Peter masih sering diminta ya untuk menjadi narasumber, untuk berbagi ilmu, untuk diskusi, untuk FGD dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kenotariatan. Pelayanan atau bidang hukum apa saja yang ditangani oleh Pak Peter dalam praktik kenotariatannya? Ya, kalau Pak Peter, pelayanan hukum yang bisa dilakukan pada saat itu ya kita sama-sama memberikan pelayanan hukum terkait pemahaman hukum kenotariatan. Bagaimana pandangan Pak Peter mengenai penerapan cyber notari di Indonesia? Ya memang pernah saya diskusi sama Pak Peter, dan saya Pak Peter sama saya juga dalam satu pendapat yang sama, dalam satu pandangan yang sama bahwa itu memang belum bisa diterapkan. Beliau saya sering diskusi dengan Pak Peter baik di sini maupun di ngopi bareng, dan beliau sering datang ke sini. Jadi sebenarnya masih dalam satu pemikiran yang menurut saya terkait dengan ini belum bisa lah, belum ada payung hukum yang kuat lah. Jadi kalau misalnya untuk cyber notary emang Pak Peter ini kan juga pernah dijelasin ya di artikel segala macam itu kalau berdasarkan UUJN di undang-undangnya sendiri kan dia masih konvensional, belum muat wadah untuk elektronik gitu. Cuman emang menurut beliau juga tidak memungkiri bahwa kedepannya Indonesia tuh menganut cyber notary. Seperti kayak di Jerman, di Spanyol itu dia cyber notary-nya full. Cuman kendalanya apa? Kendalanya di Indonesia ini adalah aplikasinya tuh belum siap. Jadi kalau misalnya di negara tadi di Jerman maupun di Spanyol maupun di Brazil, mereka itu aplikasinya tuh udah kuat. Apakah menurut Pak Peter konsep cyber notari memungkinkan untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia? Untuk memungkinkan balik lagi ke sistem masyarakatnya, maksudnya dari pemerintahnya juga. Kalau misalnya tadi aplikasinya sudah juga udah mumpuni, soalnya kan gini, kalau misalnya akta notaris itu kan ada namanya Renvoy itu kan kalau misalnya ada perubahan coret gitu kan langsung saat pembacaan akta. Nah tapi kalau misalnya elektronik itu gimana cara Renvoy-nya? Apakah sudah mumpuni aplikasi tersebut? Apakah bisa ngelihat tuh riwayat aktanya, penggantiannya? Selama emang bisa, dan menurut aku sih emang seharusnya SDM dari Indonesia ini ya bisa ya untuk elektroniknya, untuk IT-nya. Cuman harus kayak gerbekan gitu, maksudnya bareng-bareng gitu, dari IT-nya, dari notarisnya emang harus mendukung. Seberapa mendesak penerapan cyber notari di Indonesia menurut pandangan Pak Peter? Masih 50-50 sih, maksudnya untuk sekarang ini karena juga belum untuk alat-alatnya belum mumpuni ya, jadi dan untuk keadaan sekarang kita kan juga udah mungkin sebelum pas COVID itu mungkin sangat urgent karena kan kita nggak boleh tatap muka gitu, tapi karena sekarang juga kita udah balik lagi new normal, udah bisa menghadap ya, emang jadi nggak terlalu urgent lagi terkait cyber notary ini. Cuman karena untuk menghadapi apalagi sekarang ada AI gitu kan, ada kemajuan teknologi lagi, emang harusnya
ya jabatan notaris ini juga emang melek terhadap cyber notary. Apakah terdapat pembahasan, kajian, atau perumusan dari para ahli hukum di Indonesia mengenai penerapan cyber notary? Paling itu sih RUPS elektronik aja sih. Yang RUPS elektronik kan bagian untuk voting groups-nya itu emang diatur. RUPS elektronik itu emang ada diatur kok. Itu udah mulai diatur. Cuman emang tetap harus ada hadir. Kan kalau RUPS itu kan notaris hadir ke dalam suatu rapat. Nah, nanti di rapatnya ini ya banyak ada pemimpin rapat segala macam. Nah, cuman kalau untuk RUPS elektronik biasanya itu dia ada milih apa tombol untuk setuju apa enggak. Prinsip atau nilai apa yang harus dipegang oleh seorang notaris maupun mahasiswa kenotariatan? Prinsip yang aku pegang ya itu yang pertama, kita sebagai sarjana hukum itu tentunya harus berintegritas dan bertanggung jawab. Jadi kayak misalnya ketika misalnya kalian nih mau jadi notaris, berarti kalian harus bertanggung jawab memegang jabatan itu. Yang pertama, notaris adalah jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan harus kita jaga. Karena kepercayaan ini kita nggak sekedar dipercaya kepada masyarakat, tapi negara sudah memberikan kepercayaan kepada notaris sehingga kita mendapatkan SK pengangkatan notaris, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau kita udah dipercaya menjaga amanah sebagai notaris, maka jabatan harus kita lakukan dengan benar. Sehingga produk akta otentik yang kita lahirkan ini benar-benar bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang sudah datang ke notaris. Jangan sudah datang ke notaris tapi masih kena masalah juga. Inilah yang harus kita jaga.